Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini, saya harap semuanya sudah siap ya, menyerap informasi dan ilmu dari materi yang sangat menarik, yaitu produk Internet of Things, Smart Lamp dengan bot Telegram. Pada pembahasan kali ini, akan disampaikan oleh rekan saya, Sandra Indriani, yaitu salah satu mahasiswi Universitas Mercu Buana dengan program studi Sistem Informasi. Kita coba sapa dulu ya, Sandra. Halo, selamat malam Mbak Sandra. Apa kabar? Selamat malam, baik. Sudah siap ya untuk menyampaikan materinya? Sudah. Oke, kita langsung mulai saja ya Mbak Sandra ke materi utamanya. Apa sih Internet of Things? Internet of Things itu? Terima kasih kepada Mbak Ayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk itu, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas produk Internet of Things Smart Lamp dengan bot Telegram. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Internet of Things. Internet of Things atau yang biasa disebut kita dengan IoT merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT mencakup teknologi-teknologi sensor seperti nirkabel, wireless, dan QR code. Apa saja unsur IoT? Unsur IoT yang pertama itu ada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu kecerdasan buatan. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi, pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data IoT itu dengan IoT sendiri ini kita menghubungkan berbagai barang seperti peralatan dapur atau kendaraan ke koneksi internet. Yang pertama tadi kan ada artificial intelligence ya. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Jadi pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Contoh bisa jadi mesin yang tergolong sederhana semacam meningkatkan atau mengembangkan seperti lemari es atau kulkas, bisa mendeteksi jenis stok susu atau sereal favorit kita secara otomatis. Bahkan bisa juga membuat pesanan ke supermarket secara otomatis jika stoknya mau habis. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas dalam IoT kemungkinan untuk membuat jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi, jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Yang ketiga, ada sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT untuk dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dan jaringan standar cenderung pasif dalam perangkat, hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Yang keempat ada keterlibatan aktif atau layanan. Apa itu? Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yaitu termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan. Yang kelima, ada perangkat ukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini
agar menghasilkan ketepatan, skalatabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Next, apa manfaat dari IoT? Berikut beberapa manfaat dari Internet of Things pada beberapa sektor. Yang pertama, ada energi. Energi atau perangkat yang sebagian besar menghabiskan energi terutama pada peralatan elektronik seperti lampu, televisi, outlet listrik, dan lain-lain. Perangkat tersebut tentunya sudah bisa berintegrasi dengan terkoneksi internet. Integrasi tersebut akan membuat mesin dan jaringan berinteraksi untuk menyeimbangkan pembangkit listrik, sehingga pengguna energi menjadi lebih hemat dan efektif. Hal ini juga dapat mengakses remote control dari penggunanya, atau manajemen dari satu pusat interface yang berbasis komputer awan atau cloud computing. Pemanfaatan IoT ini juga bisa untuk diaktifasi fungsi penjadwalan seperti untuk menyalakan atau mematikan mesin pemanas, mengendalikan suhu oven, mengatur pencahayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lingkungan. Manfaat penerapan IoT di lingkungan itu untuk melindungi suatu lingkungan. Implementasinya yaitu dengan memantau tingkat kualitas air atau udara, kondisi atmosfer atau tanah, dan pemantauan khusus terhadap satwa liar beserta habitatnya. IoT juga bisa bermanfaat dan penanggulangan bencana berupa sistem peringatan tsunami atau gempa bumi. Dalam hal ini, perangkat IoT memiliki jangkauan geografis yang luas dan kemampuan bergerak. Yang ketiga ada transportasi. Penerapan IoT sangat pesat dan meluas hingga ke aspek transportasi. Pemanfaatan teknologi IoT bisa pada mesin kendaraan, infrastrukturnya, dan fungsi pengemudinya. Beberapa manfaat IoT pada sistem transportasi, misalnya ada komunikasi antar dan intra kendaraan, efektivitas dalam mengontrol lalu lintas, parkir lebih cerdas, manajemen lokasi dan armada, dan juga hal lain yang berkaitan dengan keselamatan berkendara di jalan. Yang keempat ada kesehatan. Teknologi IoT juga berkembang dalam dunia medis dan kesehatan. Ke depan, hasil seluruh rekaman kesehatan manusia dapat ditransfer langsung pada tenaga medis maupun rumah sakit. Data yang dikirim adalah data yang dapat dideteksi misalnya detak jantung, tingkat gula darah, dan lain-lain. Nantinya, smartphone kita akan menjadi alat pantau kesehatan yang canggih dan memberikan kemudahan manusia. Yang kelima, ada bisnis. Manfaat IoT dalam dunia bisnis, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, merupakan suatu yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena keterkaitan antara internet pada e-commerce memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah bisnis. Manfaat yang pertama dalam dunia bisnis adalah menghemat biaya operasional. Dalam sebuah bisnis tentunya bertujuan untuk menghasilkan profit yang bagus dengan minimum pengeluaran. IoT akan membantu bisnis untuk memangkas biaya operasional demi peningkatan profit. Peran IoT dapat meningkatkan proses kontrol kualitas serta mampu memprediksi adanya kegagalan peralatan pada jalur produksi. Penggunaan IoT akan membantu bisnis mengurangi biaya energi dengan memakai solusi yang lebih cerdas. Selanjutnya, manfaat IoT yaitu memaksimalkan produktivitas pada bisnis atau usaha. Produsen bisa memaksimalkan produktivitas ketika sudah mengetahui produk apa yang paling banyak konsumen minati, mengetahui asal mula datangnya permintaan, dan tingkat persaingannya. Disitulah peran Internet of Things yang bertindak sebagai game changer dalam meningkatkan produktivitas bisnis. IoT perlu mendapatkan data dari pengadaan bahan baku hingga berbagai tahapan mulai dari pembuatan hingga pengiriman. Terakhir, teknologi IoT di dalam bisnis memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Tujuan utama bisnis salah satunya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Maka, penggunaan IoT dalam menjadi alat terbaik untuk mewujudkannya. Dengan fungsinya sebagai perangkat yang mengumpulkan data, teknologi IoT akan membantu bisnis dalam mengidentifikasi
ketidakpuasan para pelanggan mereka dan mengambil tindakan proaktif atau reaktif seperti yang telah ada di dunia perbisnisan. Next. Penerapan IoT fasilitas publik. Berikut beberapa penerapan dari Internet of Things, diantaranya yang pertama ada e-tilang, kedua ada pelacak lokasi truk sampah, yang ketiga ada City Touch, yang keempat ada Integrated Traffic System Management, yang kelima ada pelacak lokasi bus Transjakarta. Next. Berikut adalah contoh penerapan IoT dalam Integrated Traffic System Management. Penerapan IoT yang telah dilakukan salah satu contohnya adalah pada kota Surabaya. Telah menerapkan konsep IoT dalam memantau lalu lintas. Konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television atau CCTV dan integrated traffic system management, di mana ketika terdapat antrian yang sangat panjang di depan lampu lalu lintas, maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek untuk mengurai kepadatan lalu lintas agar tidak menumpuk di satu titik. Selanjutnya ada contoh dari City Touch Technology. Contoh yang kedua yaitu City Touch, merupakan sistem manajemen penerangan jalan umum berbasis web. Teknologi ini memungkinkan pemantau lampu penerangan jalan secara real-time. Setiap titik lampu terkoneksi melalui jaringan seluler ke pengelola yaitu Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. Jika terjadi gangguan dan kerusakan pada lampu, maka petugas bisa menindaklanjuti tanpa harus menunggu laporan warga atau pemeriksaan rutin. Selanjutnya ada implementasi IoT pada peralatan rumah. Berikut adalah tutorial cara pembuatan lampu lalu lintas lampu otomatis yang dapat kita kendalikan lewat smartphone. Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok mata kuliah komputer masyarakat. Di sini kami akan membuat sebuah alat lampu otomatis berbasis IoT yang akan menggunakan bot Telegram dan software Arduino. Berikut beberapa bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, ada node MCU F3. Yang kedua, ada relay dual channel. Ketiga, ada kabel jumper female to female. Keempat, ada lampu bohlam. Kelima, ada kabel lampu yang sudah dipasang ke steker dan fitting lampunya. Yang terakhir, ada kabel micro USB tipe B. Langsung aja kita ke tahap perakitannya. Tahap pertama, ambil node MCU-nya. Kemudian, lihat pada bagian ini, yaitu G, untuk disambungkan ke GND pada relay, lalu VU pada node MCU disambungkan ke VCC pada relay, berikut posisi GND dan VCC pada relay dual channel. Kemudian tahap kedua adalah menghubungkan pin yang tadi sudah ditentukan dengan kabel jumper jenis female to female dengan masing-masing urutan yang sesuai.
Selanjutnya, menghubungkan relay 1 yang ada pada relay dual channel ke D2 pada node MCU-nya. Lalu tahap ketiga, sambungkan node MCU ke laptop dengan menggunakan kabel berjenis micro USB tipe B. Dan kemudian nyalakan software Arduino-nya. Kemudian tahap keempat, tuliskan codingan seperti ini pada software Arduino-nya. Isikan nama WiFi dan password WiFi yang ada. Dan masukkan token bot Telegram yang sudah dibuat dengan bot fader di aplikasi Telegram. Selanjutnya, compile programnya dan jika tidak ada masalah atau error, lalu upload ke node MCU-nya. Tahap berikutnya, lakukan pengetesan pada relay dengan mengirimkan pesan start dan lampu on atau lampu off ke bot Telegram seperti pada video. Dan jika relay merespon dengan indikator lampu yang menyala, itu menandakan telah berhasil. Tahap selanjutnya, setelah kabel, steker, dan fitting lampu telah dipasang, lalu kupas kulit kabel lampu dan potong salah satu jalur kabel. Serta hubungkan jalur kabel yang telah dipotong dan kupas ke relay.
Lalu kencangkan kedua skrupnya seperti pada video. Setelah semua tahapan selesai, hubungkan node MCU dan steker lampu ke daya listrik. Kemudian lakukan pengetesan terakhir dengan bot Telegram dan pastikan koneksi WiFi masih terhubung untuk smartphone dan node MCU. Lakukan pengetesan dengan mengirimkan pesan start, lampu on, dan lampu off. Sekian video tutorial lampu otomatis dari kami. Semoga bermanfaat. Ya, itu tadi adalah lampu otomatis yang sudah kami buat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu bahwa Internet of Things sangat berguna untuk memudahkan berbagai macam aspek dan kegiatan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Untuk menggunakan Internet of Things tersebut harus memahami apa saja unsur-unsur yang ada, dan kesimpulan dari smart lamp yang telah kami buat yaitu dapat menghemat listrik serta memudahkan kita untuk mengontrol pemakaian dari jarak jauh. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi Internet of Things, smart lamp melalui bot Telegram. Setelah ini saya kembalikan ke Mbak Ayu. Baik. Wah, ternyata menarik sekali ya Internet of Things itu. Kita bisa mengontrol lampu dari jarak jauh. Nggak usah khawatir lagi kalau kita lupa matiin lampu, tagihan kita tiba-tiba mahal gitu ya Mbak. Kesimpulannya dari saya sih ternyata luar biasa ya pengaruh dari Internet of Things itu memberikan berbagai manfaat dari sektor industri sampai dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi salah satu implementasi IoT yang diperagakan oleh Mbak Sandra tadi cukup mudah. Kita bisa menghemat listrik dan mudah untuk mengontrol pemakaian lampu dari jarak jauh. Tidak terasa ya, kita sudah di ujung acara. Bagi teman-teman yang telah mengikuti acara webinar kali ini, kami persilahkan untuk mengisi kuesioner yang pada link yang telah kami siapkan. Sekian saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.